Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, fleksibel ya. Karena nanti pembelajaran kita waktu daring, Bapak akan sering men-share tentang materi lewat YouTube ya. Karena kalau hanya untuk tulis menulis di Google Classroom dan lain sebagainya, saya nggak terbiasa ya, gitu ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Iron Mutakin. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Iron itu aja. Kali ini Bapak akan men-share ilmu tentang sejarah Indonesia. Asal kalian tahu saja, Bapak juga nanti di sekolah SMK Plus Darussalam itu juga mengajar di mata pelajaran produktif ya. Nanti kalau ketemu pelajaran produktif masih ada ketemu dengan saya, khususnya di multimedia itu ya. Baik, langsung saja, sejarah Indonesia itu apa saja sih? Kenapa kita harus belajar sejarah? Yang berikutnya itu adalah kita akan belajar tentang 3 bab. Kita bab pertama dulu, ya. Langsung kita klik. Nah, oke. Bab 1 itu adalah manusia dan sejarah. Kita dan sejarah. Nah, ini adalah daftar isinya. Nanti kita belajar tentang apa saja. Yang A itu adalah manusia dan kesadaran sejarahnya. Yang B adalah kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang terakhir adalah berpikir dengan perspektif sejarah. Oke ya. Mohon maaf Bapak agak sedikit batuk. Jadi suaranya agak terganggu gitu ya. Oke, langsung saja kita bicara tentang hakikat sejarah. Nah, sejarah sebagai sebuah peristiwa ini adalah menurut Sartono Kartidirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Ingat, Anda dan saya dan semua orang yang hidup bernafas di muka bumi ini pasti memiliki sejarah masing-masing. Ya, itu hanya sekelompok manusia, apalagi dengan sekelompok manusia yang ada di suatu negara. Jadi masing-masing orang, masing-masing masyarakat, masing-masing negara itu punya sejarah atau punya peristiwa masa lampau. Nah, masa lampau itu disebut dengan sejarah. Oke ya. Sejarah sebagai sebuah kisah ini adalah merupakan rekonstruksi atau reka ulang atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Berbagai media ini bisa lewat bercerita, lewat video, lewat buku, ataupun media-media seperti teater dan lain sebagainya. Seperti kalau nanti kemungkinan tanggal 10 November atau bulan depan itu Agustus itu ya, itu pasti ada teatrikal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Biasanya kalau kalian pernah ikut Kediri Bajulan di mana di dekatnya waktu pemberangkatan itu ya, itu ada rekonstruksi atau reka ulang tentang sejarah perjalanan Panglima Besar Sudirman seperti itu ya. Oke. Next. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut. Silahkan dari dua sub hakikat sejarah ini kalian bisa menyimpulkan apa ya. Nah, silahkan kalian bisa menyimpulkan apa, nanti ditulis di kolom komentar gitu ya. Kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia itu bisa menjadi sebuah objek. Jadi manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Subjek sejarah. Nah, manusia juga menjadi subjek. Subjek itu yang menjalankannya ataupun tidak hanya pelakunya ya. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan menulis sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti ataupun menulis peristiwa tersebut. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi dimensi ruang dan waktu ini dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat, ruang, dan waktu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa, cakupan pembahasannya. Ini adalah kajian sejarah berdasarkan ruang. Ada sejarah kota, ada sejarah perdesaan, dan ada sejarah lokal. Itu ya, ada 3. Nah, ini menurut waktunya ya, konsep waktu dalam sejarah. Menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Kenapa kok unik? Pasti berbeda dengan yang lain. Unik itu enggak sama. Unik itu punya keistimewaan tersendiri. Menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Ingat, sejarah itu sudah terjadi dan memang benar-benar terjadi. Tapi kalau mitos, ya itu masih kata ini, kata itu, kata A, kata B, si B.
masih cerita, ya masih hayalan, menandai kondisi suatu zaman ataupun peradaban itu ya. Oke, kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Jadi konsep waktu menjadi kunci dalam memahami dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur. Ya, yang pertama itu adalah perubahan, perkembangan, pengulangan, dan berkesinambungan, continue. Nah, kali tugas kalian yaitu adalah carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur. Oh ya, mohon maaf, nanti tugasnya tersendiri ya, nggak usah di kolom komentar. Kalau kolom komentar nanti hanya untuk absen saja. Perubahan dan berkelanjutan dalam sebuah sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Nah, mungkin kalian masih hafal ya, atau tahu lah sejarahnya. Bom atom dijatuhkan di mana? Di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Di mana itu? Di Jepang, ya. Jadi ketika Amerika atau sekutu menjatuhkan bom atom, maka terjadilah perubahan sejarah yang begitu mewah ataupun begitu krusial, ya. Yaitu perubahan adalah menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Keberlanjutannya yaitu adalah mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Jadi mengubah situasi politik di penjajahan Jepang itu nggak hanya di Indonesia aja. Dulu di Cina pernah dijajah Jepang. Ada daerah Asia Tenggara yang lain seperti Filipina itu juga pernah dijajah, banyak ya. Nah, inilah konsep kronologi kejadiannya. Nah, setelah bom atom itu dijatuhkan, lalu para bapak-bapak founding father kita adalah membentuk badan pembukaan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia ya, BPUPKI. Setelah itu kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Vietnam untuk menjadi dukungan itu ya. Dari peristiwa Rengas Dengklok merumuskan setelah itu adalah Indonesia bisa merdeka. Apakah merdeka benar-benar kita merdeka? Ya, nanti kita bahas sama-sama ya. Kronologis dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya, seperti itu ya. Jadi harus berkesinambungan, nggak boleh shortcut ataupun langsung jujuk saja, nggak ada. Karena apa? Dari peristiwa yang sekarang pasti ada kaitannya dengan sebelumnya. Nah, sementara itu dulu ya, seperti yang saya jelaskan di sini dulu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ini adalah konsep diakronik ya. Menurut saya ini nggak perlu, ini belum perlu. Nanti kita bahas sama-sama ketika tatap muka. Bismillah, semoga kita bisa bertatap muka, kita bisa bercuap-cuap. Kalian bisa mengenal Bapak, Bapak pun bisa mengenal Anda. Siapa tahu kita ada dekat, siapa tahu kita bahkan kita saudara. Seperti itu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.